Waktu daftar kelas 3 kemarin dipakai di wirausaha dibilang kelas 2 Kak, kok bisa gitu. Coba dipastikan lagi emang benar nggak kemarin kan kalau kita daftar emang ada nggak naik kelas pindah kelas dulunya gitu, pastikan lagi gitu. Dan juga bisa dicek di Mobile JKN ibunya atau keluarganya terdaftar di kelas berapa, karena di Mobile JKN nampak semua gitu informasinya, kita kelas berapa dan siapa aja yang kita tanggung. Raja Cuki dimakan kayak gitu. Tuh mau makan apa enggak? Dia mau rasa sedikit. Aku nggak ngerti segmen-segmen ini Kak, aku P3K bayar mandiri. Ya kita itu ada beberapa segmennya segmen mandiri itu yang berbayar, yang ada kelas 3, 2, dan kelas 1. Yang kelas 3 bayarnya 35.000, kelas 1, kelas 2 bayarnya 100.000, kelas 1 bayarnya 150.000. Nah juga ada segmen pegawai swasta yang dimana itu pekerja yang ditanggung oleh tempat bekerjanya. Ada juga segmen BUMN, ada juga segmen P3K gitu, yang PPU dan PN juga ada. Kalau vaksin itu bisa, harganya segitu. Vaksinnya goblok. Vaksin nggak goblok. Kalau untuk pindah kelas itu biasanya untuk pindah kelas bisa digunakan langsung di bulan berikutnya. Jadi semisal di bulan ini kita ajukan pindah kelas, di bulan depan itu sudah berubah datanya jadi kelas yang diajukan kelas berapa gitu. Betul ada orang di sini, nomor orang di sini, izin apa? Kalau tunggakan udah dibayar, misal udah lewat 2 bulan setelah kita bayar, kita nama apa masih bayar rendah? Iya masih, karena statusnya sudah menunggak. Jadi iuran itu tiap bulan dibayarkan, bukan karena kita butuh baru kita bayarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya di bulan ini kita udah bayar nih kan, bulan depan lupa bayarnya, nah itu sudah statusnya menunggak 1 bulan gitu. Jadi pembayaran denda itu tetap berlaku selama 45 hari dari kita membayarkan iuran kita terakhir atau melunasinya terakhir gitu. Salat kita deh kan? Ayo, kemingin aja ke bawah. Aku kalau sholat langsung turun. Untuk BPJS pemerintah itu bisa diurus dulu berkasnya ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial setempat. Nanti diajukan dulu datanya, nanti dari dinas sosial dan ataupun kesehatan yang mengajukan datanya ke kita dan kita yang approve gitu. Pengajuannya ke mereka dulu, ke dinas instansi terkait dulu, bukan di kitanya. Ini udah ya? Ini tadi udah. Jadi di Mobile JKN tertulis aktif tapi ada tunggakan, itu bisa dipakai kartunya udah ya? Bisa dipakai. Ini udah terakhir mas? Langsung foto ya kan? Iya. Kak bisa nggak ya saya bayarin tunggal saya sendiri tanpa bayarin tunggakan yang terkait di dalamnya? Nggak bisa Kak, karena kan udah satu keluarga di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya pun mencicil, tetap mereka yang satu keluarga kita itu terikut dalam program mencicil itu, dan iurannya juga dibagikan berdasarkan berapa orang terdaftar di dalamnya. Kak mengartikan pembayaran yang sudah ditutup berarti bisa di mana aja, misalnya di Cilacap. Pembayaran sudah ditutup. Oh, ini kakaknya belum bayar iuran pertama ya, makanya iurannya tertutup. Dari Pandawa bisa sih, bisa Kak. Nanti aktivasi ulang namanya. Kak, mana nih tadi? Kak ganti nomor HP JKN gimana caranya, soalnya kartunya hilang. Bisa dari aplikasi Mobile JKN, nanti masukkan nomor yang barunya. Kak, kenapa setiap saya bayar BPJS saya selalu sudah terbayar? Ini coba dipastikan dulu apakah angka yang dimasukkan sudah sesuai dengan nomor VA-nya atau ada kesalahan dari tempat pembayaran. Kak, sebelum BPJS ada tunggakan seorang dari tanggung PT, tunggakannya gimana Kak? Kak, sebelumnya BPJS saya mandiri dan ada tunggakan, sekarang udah ditanggung PT, tunggakannya gimana? Tunggakannya tetap ada, nggak akan hilang.
Oleh karena itu, karena industri ditanggung, jadi kita bisa ngikuti program rehab di dalamnya itu. Karena kan kita statusnya ini aktif ditanggung oleh PT, dan juga iurannya kita bisa bayar secara mencicil, di mana kita masih bisa melunaskan piutang tersebut. Gitu. Tagihanku berbeda, dikirim sama BPJS, nominalnya berbeda, bisa gitu ya. Kalau kemarin memang kita ada salah. Ada ini kesalahan dari sistem, jadi kita sempat kemarin tuh ngirimkan informasinya tidak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya mau bayar, pastikan juga nomornya dan juga namanya yang untuk saat pembayaran itu sudah sesuai gitu. Kalau misalnya dapat lagi, coba dipastikan lagi gitu. Tapi saat ini sudah balik normal kok. Mau bayar denda BPJS anak lewat Pandawa nggak bisa, lewat BPJS Killing nggak bisa, juga harus ke kantor. Kalau bayar denda BPJS itu nggak ada denda kecuali denda pelayanan ya Bu. Kalau untuk bayar iuran memang kita tidak menerima pembayaran oleh kita sendiri. Pembayaran itu ada di kanalnya masing-masing, seperti di bank, ada Bank Mandiri, BTR ataupun kantor pos, ada BRI juga. Bisa juga dari Alfamart atau Alfamidi dan juga Indomaret. Kak, ikut rehab harus lunas semua dulu baru bisa dipakai. Iya benar, selama mengikuti program rehab, status kita masih nonaktif karena premi gitu. Jadi belum bisa dipakai. Apabila sudah selesai rehabnya, di bulan berikutnya baru bisa aktif dan bisa dipakai. Pemungutan BPJS waktunya sampai kapan Kak? Ini dari tadi tentang pemutihan ya. Pemutihan itu masih belum ada dilaksanakan oleh kita. Kita masih menunggu arahan dari pemerintah gitu. Jadi sampai ini belum ada pemutihan yang kita lakukan. Kita masih menunggu arahan. Tapi kenapa punyaku tertulis aktif ya di mobile JKN? Kalau misalnya tadi statusnya PPU atau yang pegawai swasta itu memang bakal aktif, tapi kita masih statusnya memiliki tunggakan iuran di saat kita mandiri gitu. Berapa iuran BPJS Mandiri per bulannya? Kalau untuk mandiri kita ada 3 kelas. Nah, 3 kelas ini masing-masing punya iurannya berbeda. Kalau kelas 3 35.000 per jiwa. Kalau kelas 2 100.000 per jiwa, kalau kelas 1 150.000 per jiwa. Kak, kita punya tunggakan tapi di PT tempat kerja ada potongan BPJS kesehatan, apakah bisa ditarik? Tapi di PT tempat kerja ada potongan. Nah, gimana Kak maksudnya nih? Kak Mela, saya coba dijelaskan maksudnya gimana ya. Kak, maksudnya denda gimana? Itu ada tambahan di luar dari iuran yang tertera ya Kak. Jadi denda yang dimaksud adalah denda pelayanan. Nah, semisal Bapak Ibu punya tunggakan dan baru dilunaskan hari ini. Oke, hari ini kita lunaskan. Nah, itu masuk namanya denda pelayanan selama 45 hari ke depan. Selama 45 hari ke depan, denda pelayanan berlaku apabila dilakukan rawat inap di rumah sakit. Nah, perhitungannya itu ada 5% dari jumlah kita berapa jumlah kita total biaya kita di rumah sakit. Nah, itu dibayarkan di luar dari iuran kita, benar. Jadi nanti kalkulasinya dari rumah sakit kita yang membayarkan gitu. Pesertanya yang membayarkan ke tempat tanah pembayarannya gitu. Kak mau tanya, kalau sedang berjalan tahap rehab bisa pemutihan juga Kak? Kalau untuk pemutihan masih belum berjalan, jadi kalau misalnya sudah ikut rehab, ikuti aja dulu rehabnya sampai dengan selesai. Nanti gimana proses lebih lanjut nanti karena diinfokan. Enak loh. Sumpah the best.
Apa serius kalau dulu apa itu? Aku beli dong. Ini aktifin BPJS yang mati gara-gara out dari PT apa bisa? PBI. Aktifin BPJS yang kita nonaktif karena sudah keluar atau resign dari tempat kerja itu bisa dengan daftar kembali atau registrasi kembali ke BPJS, kepesertaan BPJS-nya. Itu pertama itu ke Mandiri dahulu kalau misalnya digunakan mau dibutuhkan dengan cepat. Tetapi kalau untuk PBI kita menunggu. Jadi kita kalau untuk PBI itu atau yang gratis dari pemerintah itu kita pengajuan dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Nanti dari sana datanya kita dikasihkan ke BPJS, nanti BPJS yang nge-approve gitu. Jadi sistemnya pengajuan dulu ya kalau untuk PBI. Pak mau nanya, kalau BPJS saya berbayar dan istri saya pemerintah, mau bikin BPJS anak jadi gimana? Kalau untuk anaknya sama kayak tadi, kalau untuk PBI itu yang gratis pemerintah itu pengajuan dulu. Nggak apa-apa kalau selama lagi pengajuan kita membuat BPJS yang mandiri. Nanti otomatis apabila sudah di-approve oleh pemerintah dan sudah beralih, otomatis nanti status segmennya itu udah berganti, bukan lagi segmen mandiri menjadi segmennya PBI yang dari pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya mau ada keperluan pemakaiannya untuk BPJS-nya atau untuk kontrol atau yang lainnya, itu sebaiknya untuk aktif segera itu pakai mandiri dulu, segmen yang mandiri. Saya sudah didaftarkan BPJS ketenagakerjaan tapi udah tidak ada. Pak, kita BPJS-nya kesehatan bukan ketenagakerjaan. Apa nih? Kak, Gimana? cara ganti apa? Oh ini tadi udah Oh. PBI. Yang PBI tadi sama, kita mengajuan dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatan, baru nanti kalau di-approve barulah peralihan gitu. Apa BPJS dari pemerintah yang non aktif apa bisa diaktifkan kembali? Bisa. Kalau untuk aktif segera itu tidak, tapi kita pengajuan dulu. Tapi kalau mau aktif segera kita ke segmen mandiri dulu. Jadi registrasi ulang ke segmen mandiri gitu. Udah habis. Untuk perpanjangan rujukan itu harus H-1 kontrol. Atau setelah H+1 rujukan habis. Sesuai dengan indikasi medisnya Kak. Jadi kalau misalnya disuruh memang kontrol sesuai dengan indikasinya baru boleh. Kak, nomor BPJS ayah saya yang melalui KTP dengan kartu cash berbeda Kak. Gimana? Yang dari KIS-nya salah. Mana? Nomor BPJS. Berarti nomor BPJS-nya 2 gitu Kak. Kak Maca coba dibalas. Kalau misalnya 2 berarti nanti validasi dulu, datang ke kantor untuk validasi apakah kesalahannya di NIK atau di kartunya. Nanti kalau misalnya memang double, nanti salah satunya bisa diminta tolong sama petugas kita untuk dinonaktifkan. Jadi datanya jadi tunggal satu aja. Gitu. Itu namanya data ganda guys. Aslinya ya. Kak, pakai BPJS di puskesmas itu obatnya juga gratis ya? Iya gratis, kan sudah di cover sama BPJS, tapi sesuai dengan indikasi medisnya masing-masing ya. Kita nggak ada minta penambahan biaya lagi kalau misalnya sudah pakai dengan BPJS. Yang penting harus sesuai dengan indikasi medis. Selama masih sesuai dengan indikasi medis pasti bakal ditambah. Perbedaan kelas 1 dengan 2, 3, apakah ada perbedaan kualitasnya Obat. yang di obat berdasarkan kelas BPJS? Jadi kalau misalnya untuk perbedaan kelasnya itu tidak ada perbedaan dengan kualitas obatnya, hanya berbeda dengan kamar rawat inapnya aja. Kalau misalnya kelas 3, maaf kalau misalnya nggak salah itu ada 4 orang, kalau kelas 2 ada 3 orang, kalau kelas 1 ada 2 orang. Tiap rumah sakit berbeda deh. Ya tergantung dengan rumah sakitnya juga, kan ada tipe A, tipe B dengan tipe C atau D ya. Thank you udah ngirimin mawar. Siapa tuh? Ayam kremes. Ini Cici. Kak, gimana buat BPJS bayi baru lahir? Kakak, kalau misalnya lahirnya itu di rumah sakit,
itu biasanya otomatis langsung didaftarkan sama pihak rumah sakit, tapi masih menggunakan nama ibu kandungnya gitu. Tapi kalau misalnya belum didaftarkan atau enggak, kalau misalkan enggak lahiran di rumah sakit, kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa juga daftar dari mobile JKN juga bisa. Gitu. Nanti untuk iurannya akan terhitung sejak lahir ya kak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lahiran, langsung periksa apakah memang BPJS anaknya tuh udah didaftarkan atau belum gitu. Kalau misalnya udah didaftarkan ya syukur, tinggal mengubah nama kartu keluarganya aja nanti. Kalau misalnya udah update, datang lagi kantor BPJS, atau enggak dari WhatsApp Anda juga bisa untuk diupdate digantikan dengan nama bayinya sendiri gitu. Nih kak, kalau kita mau buat BPJS gratis apa harus melalui kantor desa dulu? Iya benar. Jadi kita kantor desa itu minta surat keterangan tidak mampu atau tidak tidak sanggup lah ya. Iya. Kita miskin gitulah. Nanti SKTM. ya, nanti suratnya itu dari desa tersebut kita bawakan ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Nanti mereka yang proses. Kalau misalnya datanya di approve sama mereka dan datanya beralih. Jadi nanti tunggu dulu prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya awal pengajuan untuk PBI itu sama seperti tadi, dari kantor desa dulu kalau misalnya kita tinggal di desa, ataupun dari kelurahan, jika kita tinggal di daerah kelurahan. Kak, kenapa BPJS? Nggak tahu. Kak, Infoloker. Infoloker itu ada di akun Instagram BPJS ya. Kita ada sana.